Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan. Kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb. Sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat. Yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Kalian saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau saya ingatkan, jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High-minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat, kan dia seorang judoka, dia potong rambut yang pendek, tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku, saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati, siaga, waspada. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Bapak Gembala bahwa kita akan belajar di bulan ini tentang sesuatu yang cukup lama di gereja kita, terutama GBI Rock ini, untuk membahas masalah yang cukup penting, yaitu tentang persepuluhan dan persembahan. Pada minggu yang lalu,
kita sudah belajar pada minggu pertama dari Bapak Gembala tentang prinsip-prinsip penting ya saudara ya. Jadi seringkali hamba Tuhan ketika membahas masalah persepuluhan dan persembahan ini ada ewuh pekewuh dalam bahasa Jawanya, ada sedikit kesulitan. Itu sebetulnya bukan sulit pada materinya, tapi sulit pada efek yang timbul. Ya, karena ada banyak misunderstanding di sana. Ada banyak kesalahpahaman yang akan berakibat nanti kepada hambatan-hambatan yang muncul. Kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi pada angkatan kita saja, tetapi pada hampir seluruh gereja sepanjang segala zaman. Yang paling menonjol adalah reaksi negatif bahwa kalau berbicara tentang persepuluhan dan persembahan, ini akan langsung konotasinya kepada uang, duit mana. Lalu kelompok yang skeptis, ya ujungnya nanti karena tidak paham, itu lebih mendominasi. Kelompok yang tidak mengerti ajaran tentang persepuluhan dan persembahan secara benar, itu cenderung lebih mudah untuk memberikan cap bahwa berita tentang perpuluhan dan persembahan itu punya motif untuk ya supaya pribadi dan keuangan gereja itu menjadi banyak begitu ya. Tetapi harapannya ketika ini mulai kita sampaikan, sebetulnya kami ingin belajar sama-sama bahwa bukan seperti itu sebetulnya. Maka kami memutuskan untuk sebagai tanggung jawab rohani. Karena kami ingin Tuhan taruh kita semua melangkah di langkah yang benar. Pada pembahasan tentang kesalahpahaman ini nanti ujungnya akan muncul 3 hambatan utama akibat kesalahpahaman itu. Baik, saya akan mulai secara sederhana. Sebetulnya ini teologis banget, tetapi saya akan taat untuk 30 menit supaya bisa diseberangkan, karena akarnya dalam. Yang kedua, saya akan membatasi sebagai pejabat Gereja Bethel Indonesia. Karena sekarang materi tentang persepuluhan dan persembahan ini amat banyak. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube, beda organisasi, beda denominasi, apalagi beda sekolahnya, pemahaman, belum lagi motivasinya, maka akan beda keterangannya. Tetapi saya akan bicara dari pemahaman Gereja Bethel Indonesia karena saya pejabat GBI. Dan lebih khusus lagi Gereja Bethel Indonesia ROK, Representative of Christ Kingdom. Yang doktrinnya kita sepakati bersama-sama dan saya tidak akan keluar dari sana. Baik. Saya mulai dengan persepuluhan, itu akarnya dalam. Dia ada jauh sebelum hukum Taurat. Persepuluhan itu pertama kali muncul dalam Alkitab, itu pada masa 450 tahun kurang lebih sebelum Nabi Musa lahir. Berarti hukum tentang persepuluhan itu lebih dulu ada daripada Alkitab. Lebih dulu ada daripada hukum Taurat. Kita ingat Taurat itu mulai kitab Kejadian kan, 5 kitab pertama. Sebelum itu muncul, ternyata jika ditelusuri, persepuluhan itu telah ada. Pelakunya adalah Abram. Badannya masih keker itu ya.
pelukisnya. Masih bernama Abram. Kisahnya adalah Kejadian 14 ayat 18. Habis perang dengan namanya Raja Kedor Laomer, dengan 5 kerajaan di situ, Abram menang. Dan begitu menang, ketika pulang dengan membawa banyak jarahan hasil perang, ayat 18 muncul, Melkisedek. Who is he? Siapa dia? Dia Raja Salem. Menyongsong Abram membawa roti dan anggur. Ia seorang imam dari Allah yang Maha Tinggi. Lalu dia memberkati Abram, katanya, diberkati kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu, artinya telah membuat engkau menang. Setelah itu, dengan hikmat Allah, belum ada aturan apapun, rasa syukur Abram mendorong satu upaya untuk membalas kebaikan Tuhan. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Semuanya itu apa? Semua jarahannya itu. Jadi jelas, kalau diruntut riwayat dari persepuluhan, aturan ini bukan ada baru saja, tidak. Tapi bahkan jauh sebelum hukum Taurat. Ini nanti akan mematahkan pendapat yang mengatakan, sekarang kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat, maka persepuluhan sudah tidak diperlukan lagi. Ada aliran seperti itu. Tapi ingat, persepuluhan justru lebih dulu ada sebelum hukum Taurat ada. Muncul dari satu kehendak yang tulus. Dari mana Abram bisa melakukan itu? Dari hikmat yang Tuhan beri dalam hatinya. Dari kasih yang Tuhan tanam dalam dirinya. Tanpa ada yang ngajari, tiba-tiba muncul dari dia hasrat untuk memberikan 1/10 dari hasil jarahan. Ini riwayat pertama kali persepuluhan muncul di Alkitab. Jadi kalau ada mengatakan itu Taurat, paling tidak jemaat GBI Rock Malang bisa menerangkan kepada pihak itu. Tidak, dia ada sebelum hukum Taurat. 1. Runtutan kedua kemudian, 1/10 ini ternyata mendapat peneguhan dari Tuhan. Masuk pada masa Taurat 450 tahun kemudian, lewat Musa yang semula tidak ada aturan tertulisnya, dibuat tertulis lewat kitab Imamat ini. Bunyinya saya ambil terjemahan sederhana Indonesia, Imamat 27 ayat 30, 1/10. Jadi yang benar itu bukan perpuluhan, tapi persepuluhan. 1/10 dari setiap hasil panen, baik gandum-ganduman maupun buah-buahan, adalah milikku, kata Tuhan. Ternyata pikirannya Abraham klop dengan hikmat Tuhan. Itulah orang kalau dekat Tuhan ya. Jadi Tuhan belum ngomong pun, ternyata Abraham bisa meraba hatinya Tuhan. Ternyata 450 tahun kemudian Tuhan agree with it. Tuhan setuju dengan tindakan Abraham. Maka dituliskanlah, nah ini hukum Taurat. Benar, 10% dari setiap hasil panen, gandum-ganduman maupun buah-buahan, juga kalau usaha yang lain adalah milikku, kata Tuhan. Itu harus dipersembahkan bagiku. Di sini persepuluhan yang semula adalah kehendak kudus Abraham yang berasal dari hikmat dan cintanya akan Tuhan, mendapat peneguhan di masa Taurat. Itu 450 tahun. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata bangsa Israel jatuh bangun
Dan ada banyak juga pada akhirnya yang ini masa Musa, setelah Musa meninggal digantikan Yosua, digantikan keturunan-keturunan berikutnya, raja-raja dan seterusnya sampai dibuang ke Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Lama-lama hasrat untuk menepati hukum Taurat yang berupa 1/10 itu luntur juga lah di hati orang Israel. Mereka tidak lagi patuh. Sehingga puncaknya mereka itu akhirnya ogah-ogahan. Walaupun di dalam Taurat juga dikatakan mengenai Bani Lewi, ini peneguhan dari imamat juga. Sesungguhnya untuk apa tadi Tuhan kan ngomong 10 itu punyaku. Tujuannya untuk apa? Dalam kitab Bilangan ditambahkan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Karena orang Lewi ini yang melayani di rumah Tuhan itu tidak punya hak waris atas tanah. Jadi suku Israel itu ada 12. Satu suku yang tidak mendapat bagian warisan tanah itu suku Lewi. Tugas orang Lewi apa? Melayani di bait Allah. Oleh karena itu kemudian setelah dalam zaman imamat, dalam kitab Bilangan Tuhan menegaskan, yang kau berikan kepadaku itu secara spesifik akan diperuntukkan bagi orang Lewi. Sebagai persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Pengganti karena dia tidak punya tanah itu tadi. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Kelak kemah pertemuan ini akan jadi bait Allah. Dulu belum ada bait Allah, adalah di kemah pertemuan. Itu di masa Taurat seperti itu. Tetap dilakukan. Tetapi yang saya katakan tadi, apakah orang Israel taat semua? Tidak. Gitu. Dalam perjalanannya makin pudar karena mereka tidak lagi taat. Sampai kemudian, ini luar biasa loh. 800 tahun kemudian, setelah melewati jatuh bangun masa Raja 1, Raja 2, Raja 3. Ada di satu masa, orang Israel itu sudah hampir melupakan semua itu. Bahkan mereka itu tidak segan-segan bahasa Tuhan. Mencuri miliknya Tuhan. Karena persepuluhan itu sudah dianggap, perhatikan ini jangan lupa. Semua itu milikku kata Tuhan. Jadi konsep nanti itu sebetulnya bukan membayar, tapi mengembalikan milik Tuhan. Bahkan semua yang 90% yang ada dalam diri kita sebetulnya milik Tuhan. Tetapi Tuhan mau yang 10 itu punyaku. Untuk apa? Dalam Taurat dikatakan untuk orang-orang Lewi. Imam dan para pembantunya itu. Tapi zaman juga berjalan. Tuhan sabar. Tapi mereka lupa semua. Sampai akhirnya muncul nabi yang terakhir. Walaupun nabi kecil. Di perjanjian lama yang mengingatkan mereka lagi. Yang kelak ayat itu menjadi sangat terkenal. Ketika orang Israel sudah tidak lagi patuh kepada hukum Taurat itu. 800 atau 900 tahun kemudian Nabi Maleaki mengingatkan lagi. Ayat sebelumnya kalau kita baca di ayat 1, Maleaki 1, Maleaki 2, Maleaki 3, Tuhan itu jengkel kepada Israel. Bahkan disebut pencuri, penipu dan lain-lain orang Israel itu. Ayo diingatkan lagi yang terkenal ayat itu. Jadi Maleaki 3 ayat 10 itu merupakan teguran dan sekaligus peneguhan kepada orang Israel yang pulang dari pembuangan. Mereka itu melupakan semua itu, diingatkan lagi sekarang. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Sampai Tuhan itu agak jengkel supaya ada makanan di rumahku. Lalu ngomong ujilah aku. Nah ini sayang penggalan kalimat ini. Dalam zaman-zaman berikutnya menjadi sebuah kredo untuk senjata untuk membuat orang itu mau membayar persepuluhan.
sebagai tindakan resiprokal, balasan dari Tuhan. Nek kon ngekei aku, maka Tuhan akan ngekei. Ini pun nanti ada bahaya kesalahpahaman. Yang pada ujungnya nanti orang mengambil ayat 10b-nya. Supaya dibuka-bukakan pintu langit, aku akan mengembalikan persepuluhan. Nah, salah kaprah lagi. Ya padahal ayat ini spesifik. Karena degradasi orang Israel. Di masa itu. Mereka membangun rumahnya dulu, tapi rumahnya Tuhan dibengkalaikan. Dia ikut semua makanannya. Ingat loh, generasinya itu sudah hampir 1000 tahun. Gitu. Sehingga aturan yang ada di kitab Imamat dan Bilangan tentu saja hampir pudar. Timbul masalah. Di perjanjian lama diakhiri di kitab Maleaki. Sampai di sini runtutan tentang persepuluhan ini apakah berakhir? Bagaimana kemudian di perjanjian baru? Nah ternyata ya ini. Di perjanjian baru kemudian Tuhan sama sekali setelah marah dalam tanda petik di kitab Maleaki. Beliau memperbaharui di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus sendiri pada masa ini, saya anggap aja masa kini, yang semula perpuluhan itu dasarnya adalah hukum Taurat, dulunya adalah karena hati yang mengasihi Tuhan, kemudian pada masa Taurat Musa dibukukan karena orang Israel itu degil hati diberi aturan, itu pun gagal sampai pada masa Maleaki. Di zaman Tuhan Yesus itu dikembalikan, bukan lagi berdasarkan Taurat. Maka muncul ayat ini dalam firman Allah yang hidup. Celakalah kalian, hai orang Farisi dan pemimpin agama. Kalian itu munafik. Karena kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasih yang tumbuh. Jadi untuk tanaman-tanaman itu. Selasih, kemudian jinten dan lain-lain, gandum. Itu engkau beri. Yang tumbuh di kebun kalian. Tapi mengabaikan hal-hal yang penting. Keadilan, belas kasihan, dan iman. Nah, sampai di sini dianggap perpuluhan sudah tidak ada di perjanjian baru. Tapi ingat, tentu saja kalian itu masih wajib di perjanjian baru. Memberi persepuluhan. Tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Sekarang, di masa perjanjian baru, persepuluhan menjadi bukan hukum Taurat. Tetapi hukum rohani yang didasarkan kepada kasih, kerelaan, dan pengenalan yang dalam akan Tuhan. Seperti zaman sebelum persepuluhan dijadikan hukum Taurat, zaman Abraham. Makanya Tuhan Yesus kemudian melanjutkan lewat Rasul Paulus. Sekarang bagaimana aturan persepuluhan? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Perhatikan, jadi poin pertama ini, persepuluhan yang riwayatnya panjang itu tidak dihapus pada masa perjanjian baru. Justru diteguhkan, tetapi sudah bukan lagi hukum Taurat dasarnya. Ya, perhatikan ini. Dasarnya adalah kerelaan hati yang mengasihi Tuhan dengan gembira dan sadar. Seperti pada minggu pertama kita menyadari bahwa Allah adalah Raja. Memberi persembahan adalah protokol keadaan, mencerminkan nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Memberi persembahan secara sungguh-sungguh karena didasari cinta. Di sini bisa dirasakan ya. Jadi kalau dulu persepuluhan itu aturan. Tapi pada masa kita sekarang, dia bukan aturan Taurat, tetapi aturan kasih, kerelaan, pengakuan bahwa Yesus adalah pemilik segala-galanya. Begitu, jadi bukan hukum Taurat.
Ini teologis sekali. Kenapa begitu? Karena hukum Taurat itu sebenarnya telah dibatalkan dengan kematian Kristus. Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bahasa Inggrisnya membatalkan itu abolish. King James sebut abolish, itu dari Yunaninya katargeo. Maka abolish itu ya seperti sekarang yang kita tahu abolisi. Jadi sebuah penghapusan tuntutan. Bahasa hukum ini penghapusan tuntutan. Menerima abolisi. Sekarang kita sudah tidak itu di dalam Kristus. Merdeka sudah. Tapi bukan berarti persepuluhan lenyap di situ. Bukan dibatalkan hakikat persepuluhannya, tapi hakikat keterikatannya sebagai sebuah hukum. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau dulu memberi persepuluhan karena perintah Tuhan, sekarang memberi persepuluhan itu karena sadar. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta akan Tuhan. Menyadari bahwa semua dari Tuhan yang ada pada kita ini. Dari sini kiranya kita bisa memahami perubahannya. Ini akan ada lebih terang lagi nanti ketika kita bicara tentang hambatan-hambatannya. Kita sekarang mengembalikan persepuluhan tiap bulan itu bukan karena mentaati hukum Taurat, itu dulu. Tapi sadar karena aku cinta akan Tuhan. Dengan rela, jangan dengan paksa. Kenapa? Itu wajib. Kalian tentu saja wajib memberi persepuluhan. Bawalah ini dulu Taurat. Sekarang tidak dihapuskan ketentuannya, tapi diubah sumbernya. Kalau dulu digerakkan oleh hukum, sekarang digerakkan oleh kasih. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Kita dibebaskan. Kenapa begitu? Karena kalau persepuluhan tetap kita anggap sebagai kepatuhan terhadap hukum Taurat, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita memutuskan dan masih percaya dan beriman bahwa persepuluhan itu adalah hukum Taurat, maka kita harus mentaati seluruh hukum Taurat. Berapa hukum Taurat? Bukan 10, 613 ketentuan. Yang kata kitab Yakobus, kalau meleset satu berarti meleset yang lain. Maka perpuluhan kita yang didasarkan hukum Taurat itu tidak akan pernah sempurna dan menyentuh hadirat Tuhan. Maka ajaran yang benar, GBI tulis hari ini yang saya sampaikan pada saudara adalah engkau harus membayar, mengembalikan persepuluhan itu dengan rasa syukur dan cinta kepada Tuhan. Itu sukacita, rela. Ini sifatnya personal. Secara kasat mata tidak bisa dibedakan. Gereja, hamba Tuhan tidak bisa membedakan. Mana yang digerakkan oleh kewajiban, aturan yang diancam oleh Taurat itu sama yang karena mengasihi Tuhan. Ukurannya sekarang adalah kerelaan dan kegembiraan untuk kasih kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban beratnya itu di mana? Bukan hanya persoalan. Tapi orang Israel itu sepanjang hidupnya hukum Taurat itu memberatkan pundaknya ini loh. Lawang 613 aturan. Oke, datang kepadaku. Karena
kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Cuma sederhana sekarang. Aku membatalkan hukum Taurat yang jadi seolah-olah kuk di pundakmu. Aku beri sekarang yang lebih ringan kuknya. Kuk itu lebih enak dan ringan. Apa itu? Mari. Kalau engkau mentaati aku, itu karena engkau mengasihi aku. Jadi beda nuansanya. Makanya agama itu beda. Kita bukan itu. Tapi resapi dulu kasih Tuhan. Nah, nanti di sini akan melengkapi pengertian ini. Sehingga kemudian muncul secara umum hambatan-hambatan dalam persepuluhan. Sebetulnya dan persembahan itu di kalangan Kristen. Yang pertama ini. Kenapa seseorang gagal memenuhi persepuluhan dan persembahan pada umumnya? Hambatan pertama, karena orang masih tiada hormat dan takut akan Tuhan. Makanya zaman Maleaki itu ketika muncul nanti Maleaki 3 ayat 10 di Maleaki 1. Maleaki itu sudah marah kepada orang Israel. Gimana sih kamu ini? Seorang anak itu menghormati bapaknya. Seorang hamba harus menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana hormat yang kepadaku itu? Begitulah. Kenapa kok Israel kemudian tidak membayar persepuluhan? Kemudian tidak mau menabur yang sebenarnya Tuhan lewat Maleaki tegur mereka. Di mana hormatmu itu akan aku? Jika aku ini Tuhan, di mana takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada hai kamu para imam, termasuk imam-imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Kalau dilanjutkan, engkau memberi kambing-kambing yang pincang. Engkau memberi sapi-sapi yang buta. Kamu memberi seenaknya sendiri. Ukurannya tidak pas, tidak tepat, dan bahkan tidak pernah memberi. Kayak begitu loh. Makanya kemudian dia itu muncul di pasal 3 ayat 10. Sudah, ujilah aku saja. Bawa semua persembahan itu. Kalau tidak aku menggoncangkan langit. Jadi Maleaki 3 ayat 10 itu sebetulnya sebuah ayat yang seringkali oleh gereja-gereja karismatis masa lalu itu dipakai sebagai himbauan untuk orang supaya bayar perpuluhan. Bukan itu masalahnya. Itu berarti kita masih ngikut Taurat. Bukan itu. Sebetulnya landasan persepuluhan yang baru yang GPI anut adalah karena cinta akan Tuhan itulah. Karena ngerti dan hormat dan takut akan Tuhan. Makanya saya dengarkan Pak Arifin 2 hari yang lalu ya. Beliau podcast diundang oleh Anugerah Ministry. Makanya susah ya kalau orang tidak ada hormat dan takut dan cinta akan Tuhan. Boro-boro mau taat. Boro-boro ngasih persepuluhan dan persembahan. Akhirnya seperti yang minggu pertama Pak Sugeto katakan itu hanya transaksi dan seterusnya. Karena memang membayar persepuluhan, mengembalikan persepuluhan itu perkara rohani karena cinta. Mustahil dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus. Makanya Pak Arifin katakan, ini quote-nya saya tulis Pak Timotius Arifin. Firman Tuhan itu bukan saja sulit termasuk bayar perpuluhan, tetapi tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum lahir baru, ini kata beliau. Dengarkan kalau sempat nanti di YouTube beliau, di podcastnya Anugerah Ministry, beliau terangkan ini. Firman Tuhan itu sulit dan tidak mungkin dilakukan. Apalagi bayar persepuluhan, nyambut gaya angel-angel, 10% gaya Tuhan begitu. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang belum lahir baru. Ya. Ketika seseorang lahir baru dan ngerti cinta Tuhan, itu terasa ringan, rela, enak, sadar. Sulit ini. Makanya hambatan pertama itu ya ini. Belum sempurnanya kelahiran baru atau belum dewasanya seorang Kristen. Seorang pengikut Kristus sehingga tithing, persepuluhan dan persembahan-persembahan lain itu menjadi tidak menarik gitu loh. Menjadi sesuatu yang ya wis ogah-ogahan.
Bukan sesuatu yang mesti diprioritaskan untuk Tuhan. Tidak dipersiapkan. Dasarnya itu bagian pertama itu sama dengan Israel. Karena tidak ada hormat dan takut karena belum terjadi lahir baru. Dan kalau kita sadar bahwa oh iya ya saya ditebus. Nyawa saya ini tidak ternilai. Bisa ditebus oleh Yesus. Alah semua toh miliknya dia gitu. Kita diberi kebebasan. Bahkan di masa-masa yang lalu tidak hormat dan tidak takutnya mereka itu sangat-sangat menyolok ya saudara. Sangat-sangat kentara. Di awal gereja mula-mula ketika Petrus telah berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Baca nanti itu di Kisah Rasul. Jemaat itu saling berkumpul dan mereka lahir baru. Dan mereka membawa persembahan yang dibawa taruh di kaki para rasul. Ada yang jual inilah, ada yang sampai dikatakan di situ semua milik mereka itu jadi milik bersama dan seterusnya. Ada model jemaat mula-mula. Tetapi ada juga orang yang belum lahir baru, namanya Ananias dan Safira. Karena melihat gerakan seperti itu dia kedorong juga. Aku gak malu lek gak memberi. Tapi dasar dia itu belum lahir baru sepenuhnya. Petrus tuh ngomong, bener ini. Yang kamu bawa ini bener. Kabeh blek mati. Dan istrinya juga mati. Lalu ada jawaban menarik dari Rasul mengatakan, toh itu milikmu semua. Sebelum kamu jual tanah itu milikmu. Setelah kamu jual pun duitnya itu milikmu. Kenapa kamu menipu Roh Kudus? Begitu loh. Artinya Tuhan itu tidak mau minta kaben dia. Gitu loh. Yang Tuhan inginkan itu yuk kamu ngerti ya dewasa. Kalau mau bawa ke aku itu bawa dengan sukacita rela dan tingkat kerelaan itu berbanding lurus dengan tingkat kebaharuan kita di dalam Roh Kudus. Memang akan terus. Di level awal ya oke lah berat. Tapi makin kau mengasihi Tuhan. Akan muncul ketidaksulitan itu. Gitu. Karena firman Tuhan pasti sulit. Nikodemus saja ahli Taurat itu. Malam-malam datang ke Yesus. Guru bagaimana caranya bisa selamat? Ya engkau mesti harus dilahirkan baru. Ketika Yesus ngomong begitu karena dia bukan orang yang lahir baru dan orang rohani. Jawabnya itu, masa bisa guru saya masuk ke rahim ibu loh lah repot aja. Firman itu harus diterima dalam dimensi kelahiran baru. Tidak bisa. Persepuluhan itu pada perjanjian baru bukan hukum Taurat. Tapi hukum kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Semua milik Tuhan. Hambatan pertama adalah ketidakdewasaan ini. Dan tidak hormat ini. Hambatan yang kedua. Ada pengajaran yang salah. Makanya Efesus mengatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jujur saja, dari kalangan kami para hamba-hamba Tuhan, pembicara-pembicara rohani di YouTube pun banyak yang dengan lantang ngomong perpuluhan gak perlu. Itu hukum Taurat. Sederhana, kan saya sudah ngajar saudara pagi ini. Itu bukan Taurat men. Kami membayar perpuluhan bukan karena taat hukum Taurat. Tapi karena saya tahu saya sudah ditebus oleh Tuhan. Karena saya cinta Tuhan. Dan yang kedua, hukum Taurat itu persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat. Dan kalau yang dikejar di sana, saudara tahu, Melkisedek itu gambaran Kristus. Keimaman Kristus dalam kitab Ibrani itu keimaman menurut aturan Melkisedek. Dan kita ini Abraham, anak-anak Abraham secara rohani.
Jadi tetap kita ini anaknya Abraham secara rohani. Kadang-kadang saya jengkel begini, kalau Anda tolak persepuluhan dengan mengatakan bahwa itu perjanjian lama, oke, berkat-berkat perjanjian lama Anda harus tolak. Tuhan adalah gembalaku, itu perjanjian lama. Itu Anda mau kan? Dia adalah gembala. Aku tak kekurangan apapun. Mau. Tapi aturan tentang persepuluhan ditolak. Oh, itu perjanjian lama. Pengajar-pengajar itu sorry ya. Mereka tidak paham. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya bisa ngomong. Sekarang saya akan makin frontal untuk ini karena saya sendiri agak risih ya. Ada banyak YouTube yang gak benar gitu. Makanya saya tadi tekankan di awal, saya bicara dari ruang lingkup teologi GBI dan GBI Rock. Denominasi lain saya tidak singgung. Kalau ada mengajarkan bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku lagi, ya perlu diskusi lebih lanjut. Dan saya sebagai penatua mengajar pada saudara-saudara jangan terima pengajaran itu. Karena Tuhan Yesus, saya sederhana saja. Kemarin saya sempat dengarkan Bapak Pendeta Rubin Adi, Ketua Gereja Betel Indonesia seluruh dunia. Beliau mengatakan, kalau banyak teolog yang mengatakan bla 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 tidak usah lagi bayar perpuluhan dan lain-lain, saya lebih mempercayai perkataan Kristus. Lah wong Kristus ngomong kok. Omongannya Kristus kan ini, di dalam Matius tadi omongannya Kristus. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan. Yesus ngomong tetap wajib memberi persepuluhan. Maka ini sudah mematahkan seluruh perkataan para teolog itu. Sudah percaya Yesus saja. Daripada para YouTuber, apalagi motivasi-motivasi itu. Nah, bagian ketiga ini yang penting. Yang akan menjadi gong, yang saudara akan jadi, oh ya enggak. Kenapa semua alasan untuk tidak membayar persepuluhan itu karena ini sebetulnya. Penata layanan yang tidak benar. Ini saya buka juga dengan jujur. Itu namanya sindrom Hofni dan Pinehas. Apa itu? Ketika Imam Eli menjadi imam besar, dua anaknya Hofni dan Pinehas ini Daudi nyolong persembahan persepuluhan, nyolong offering, nyolong dimakan sendiri. Bahkan sebelum imam yang bertugas sempat membakar semua lemak korban persembahan, seseorang pembantu Hofni dan Pinehas datang berkata orang yang memberikan korban, berikan daging mentah itu buat aku dulu. Pada Tuhan saya, dia tidak mau menerima daging yang sudah direbus darimu. Hanya daging mentah. Jadi waktu orang Israel bawa persembahan, dorong untuk Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat berikutnya, membawa garpu tiga cucukan itu loh, yang ada 3 kaki itu dijojo daging sing paling apik dipangan dewe untuk pesta sendiri. Hofni dan Pinehas ini. Inilah yang menyebabkan gereja sepanjang zaman orang-orang yang anti perpuluhan memakai ini dengan mengatakan bahwa persepuluhan itu bikin kaya gereja, bikin kaya pendetanya, tidak dimanfaatkan dengan benar, dan alasan ini menjadi orang malas bayar persepuluhan. Runtutannya dari sini. Tapi saya perlu beritahukan, hal itu ada enggak? Sindrom Hofni dan Pinehas terjadi enggak hari ini? Masih terjadi, jujur saya katakan. Tapi ingat loh ya, penyimpangan adalah penyimpangan, aturan adalah aturan. Gara-gara ada oknum pendeta, hamba Tuhan atau siapapun yang menyalahgunakan persepuluhan dan persembahan, itu tidak bisa membatalkan aturan Tuhan Yesus tentang persepuluhan. Itulah. Itu tidak boleh dipakai
sebagai pembenar bahwa saya pun tidak membayar persepuluhan karena takut itu diselewengkan. Saya orang hukum, dalam dunia hukum dikatakan begini. Pelanggaran dan aturan itu sebagai sesuatu yang berbeda. Kalau Anda berhenti di lampu merah dan ada tulisan belok kiri ikut tanda, ya, lalu banyak sepeda motor yang nggak peduli, lalu saudara melok-melok dengan mengatakan aturannya ini sudah tidak ada, buktinya banyak yang melanggar kok, Anda tetap kena tilang loh kalau ada polisi. Penyimpangan atas aturan tidak membatalkan aturan dalam dunia hukum. Setiap pengendara wajib pakai helm. Lalu dengan alasan, oh itu banyak yang tidak pakai helm, aku yang tidak pakai helm. Anda tetap salah di mata hukum. Si A, gereja B, saya dengar sendiri Pak Andreas, pendeta itu lihatan. Arlojinya, jasnya, sepatunya. Kok endi ku? Gak kerja. Kok iso sugih ngono? Ya saudara lihat Pak Sugiharto dan saya, kalau saya naik Ferrari wis ojo bayar maneh saudara. Tapi saya saksi mata, kami di sini tidak pernah menggunakan uang saudara untuk kepentingan pribadi saat ini. Kami patut berbangga. Kami bukan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kami tetap bekerja dan setiap hari. Dan ini DKI. Ini juga tahu salin. Ini contohnya sampai cingkrang. Saya sama Cik Feli, kok cingkrang Pak Andreas? Ya wes kemarin tak dawak nih mana. Saudara, kami bukan itu gitu loh. Jadi jangan dipakai penyimpangan sindrom Hopni-Peneas di tempat lain itu sebagai justifikasi. Nah, aku gak bayar perpuluhan kenaan. Kini nyambut gaya soro-soro kok. Anda sedang dibodohi oleh setan. Itu sama dengan begini. Aku tetap menggok aja. Saya sering kok. Ya di Adi Sucipto itu. Mandek terus yang mburi. Tantin. Kadang saya jengkel. Kocone tak dukno tak kenek-kenek no. Maksudnya delok ini loh. Belok kiri ikut lampu. Pelanggaran. Penyimpangan di dalam dunia perpuluhan, sindrom Hopni dan Pinehas tidak boleh jadi justifikasi kita untuk keluar dari aturan Tuhan. Camkan ini dengan benar. Dan ini pun sebenarnya bukan sebuah himbauan. GPI kok dungaren nih orang minggu ngomong ini terus apa butuh duit, gak butuh saja nih. Tapi kami ingin saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena sudah waktunya kita benar. Lalu apakah ada jaminan Pak Andreas? Nanti begitu bayar perpuluhan langit akan terbuka. Lalu. Jangan mikir itu. Itu kewenangan Tuhan. Jangan itu sebagai resiprokal. Tuhan itu aku bayar loh ya tak titeni. Tadi 30, tadi swing peng swidak, tadi peng 1 sembel kedes tidak. Kalau saudara masuk ke situ, Anda salah, saudara. Sopo yang janji ngono? Kita tidak bisa. Ini sesuatu yang terpisah. Kalau saudara tetap banggel, ini das-dasku dewe, Pak aku masih gak gaya helm, Anda tetap ditilang. Kami orang hukum ngerti itu. Kalau sampai ada apa-apa Anda jatuh, misalnya Anda bantah polisi ini. Pak aku tanggung jawab bikin das-dasku dewe. Lek aku tiba tak tanggung-tanggung dewe. Anda akan tetap ditilang. Mengapa? Karena di mata hukum, negara Indonesia ini rugi kalau ada warganya yang celaka. Itu loh. Anda bukan milik Anda sendiri. Anda adalah milik warga negara Indonesia. Negara berhak atur hidupmu. Jadi kebanyakan sekarang karena yang pernah sakit hati, yang pernah lihat atau yang pernah delok iku, wih pendeta iku, hamba Tuhan iku, waduh duit jet pribadi dan lain-lain. Ya makanya itu persepuluhan Anda harus berdoa. Letakkan
di ministry dan gereja-gereja dan pendeta-pendeta yang benar, yang tidak damjen. Katakan amin. Ya letakkan doa. Sugiharto sampai Pak Andreas ini layak enggak ya untuk memegang keuangan dengan baik. Anda boleh lihat sekarang bendaharanya saudara Andri. Saya 14 tahun dan boleh saudara audit, sudah diaudit surga dengan Pak Sugiharto kami ini. Saudara, masalahnya itu. Jadi orang itu enggan gitu-gitu, aduh harus Pak Pok aja. Weco duit mana. Saya tidak menutup. Banyak Hofni dan Pinehas sudah mati sekian ribu tahun yang lalu. Tapi roh Hofni Pinehas juga masih ada, memang iya. Makanya datanglah ke ministry yang tepat. Berdoalah. Pantes enggak hamba Tuhan itu mengelola berkat yang dari Tuhan yang saya berikan dengan cinta ini. Makanya juga hati-hati, naburnya ojo sembarangan. Tapi saya yakinkan saudara, kami di sini kelola uang saudara dengan sebaik-baiknya. Haleluya, saudara. Kok rasanya ragu-ragu? Saudara bisa lihat semua. Jadi ini yang menjadi isu yang terakhir, ini isu paling kuat. Hambatan orang untuk bisa nabur. Sehingga kemudian muncul gereja mana. Nanti kita akan tahun depan, kalau Tuhan menghendaki kita akan 1 kali. Karena kami ngerti, kolekta inilah kan Kak Peng Pindo. Enggak. 1 kali, ini masa transisi kami ngajar dulu. Karena kalau 2 kali itu ya percuma, Tuhan gerakkan saudara. 50.000 saya nabur, oh karena Pindo tak dom selawe-selawe saudara. Itu udah masuk akal saudaraku. Oh lah Peng Pindo ya, polos-polo aja wes. Saya akan lihat tahun depan. Dengan 1 kali pun karena Anda ngerti. Itu nilainya. Akan seperti yang kalau saya ngedarkan. Kalau memang diedarkan 2 kali lebih banyak. Saya akan usul ke Pak Sugiharto. Peng 4 aja kolektornya wes. Sekali kebaktian. Atau peng 5 bila perlu. Karena makin banyak diedarkan, makin banyak hasilnya. Bukan itu, saudaraku. Karena pikiran kami dulu ada 2 kali itu, karena yang satu untuk ibadah umum, yang satu kan minggu-minggu itu kita punya. Sejak zaman Pak Roni dulu saya bendahara itu. Ada misi sendiri, ada diakonia sendiri, ada pembangunan sendiri. Posnya beda-beda mulai zamannya Yuyun, kemudian Susan. Saya terima laporan dari mereka, posnya sendiri-sendiri. Tetapi kebenaran yang baru ini kami ingin lebih lagi masuk. Jemaat ini tidak digerakkan oleh itu, maka kami ajar dulu. Masa transisi ini nanti Januari kalau Tuhan menghendaki kita 1 kali saja. Waduh seneng rek Pak Andreas sampai Pak Sugiharto ngomongno pisan pomene minggu pertama Pak Sugiharto bila perlu wis gak usah diedarno. Waduh seneng rek kesempatan saudara. Orang yang cinta Tuhan justru akan ngomong ke Tuhan. Saya tadi ngomong ke istri saya, waduh aku gagal. Hari ini saya tidak nyiapkan, jadi duit sing tak lebokno iku duit lungset saudara. Bahkan saya sudah pikir Tuhan ya sudah harus di-prepare semua. Bila perlu jual duit anyar. Masih jumlahnya terserah. Lalu dimasukkan dengan baik. Sudah berangkat. Oh, aku nanti akan persembahkan Tuhan. Terima kasih. Semuanya dipersiapkan. Kalau saya bicara lagi tentang makna persepuluhan yang lebih detail. Anda akan jadi orang tertib kalau ngikuti. Pemasukanmu ada kelihatan. Jumlahnya berapa. Yang untuk Tuhan berapa. Lalu dipersiapkan. Sejak Sabtu, sejak Minggu. Gak ambek merem. Saya merem. Lek keliru sing abang gak apa-apa, lek keliru sing gambar orang hutan. Ya karena kita ini menganggap remeh itu. Saudara, ayolah kita tumbuh dewasa, cintai Tuhan. Maka percayalah, saya tutup dengan ini ya. Orang yang sudah pada level mengasihi Tuhan, dengan begitu,
Ini bukan resiprokal ya. Pengalaman saya sudah dengan orang lain. Kami berdua. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Ada saja berkat dari Tuhan. Bukan berarti begini, saya akan bayar 10-an supaya diberkati. Bukan loh, bukan sama sekali. Sudah dewasa, pisahkan itu. Ini adalah sebuah cinta saya. Lalu Tuhan akan tolong. Dalam setiap reuni teman-teman itu loh. Saya tutup ini ya. Teman-teman yang main musik, ayo silahkan maju ke depan. Karena ini pengajaran khusus untuk dalam. Tidak apa-apa saudara. Pak Sugiarto lagi ketumpang. Jadi tukar mimbar, beliau tadi khotbah di sana. Di reuni-reuni banyak yang tanya. Andreas, kan tahu toh umurnya wis kepala 6. Kok sawangannya sibuk itu? Anda itu kerja apa sih? Kok dorong di pensiun katanya. Ngerti ya teman-teman SMA saya, teman-teman SMP. Mereka heran. Nyambut gaya apa sih kok gak di pensiun? Karena semua yang jadi tentara sudah pensiun. Yang jadi polisi pensiun. Yang jadi direktur sudah di pensiun. Apalagi yang di BCA 55 sudah pensiun. Lalu saya ngomong ke mereka, aku masih kerja, puji Tuhan, umur sakmene sik ono sing gawe. Setelah sampai di titik itu, pembicaraan selesai, tiba-tiba Tuhan membawa saya kepada sebuah omong-omong pribadi, menyelinap, sopo sih awakmu, delon. Kamu bisa kerja di Malang sampai hari ini. Penghasilanmu cukup. Gak usah nang Jepang, gak usah nang Irian Jaya. Mulai ketemu istrimu cuma 10-15 menit sudah pulang. Apakah itu bukan pemeliharaan Tuhan? Sopo gelem duwe karyawan umure mau 70 tahun itu loh. Tambah tua itu tambah ngerepoti kan? Saya 63, 64 jalan. Masih bisa jadi karyawan. Dan masih ada orang mempercayai. Dan di kota ini. Gak kalau ngongkos. Gajiku gede saudara. Saudara tahu. Itu Tuhan. Hubungannya apa Mbak Andres mbak perpuluhan? Kau no. Kan hubungannya. Saya berusaha mengatakan itu tidak ada hubungannya. Tapi satu hal. Tuhan tidak pernah hutang apapun dalam hidup kita. Cintai Tuhan sepenuh hati. Berapapun yang kau tabur karena kau mengasihi Tuhan. Selebihnya langit akan punya manajemen sendiri untuk memelihara saudara. Kiranya engkau diberkati ya saudara ya. 3 hambatan utama yang kita hilangkan. Tidak hormat, pengajaran yang salah, dan penata layanan yang tidak benar. Kiranya ini tidak terjadi dalam diri kita. Selamat menikmati dan besok sukacitalah waktu menabur. Maka langit Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janjinya. Persepuluhan berbicara lebih keras tentang integritas, kasih dan takut akan Tuhan daripada sekedar jumlah uang. I think speak louder about integrity, love and fear of God than any amount of your money. Persepuluhan itu bicara lebih keras. Sebetulnya tentang kejujuran kita, kasih kita dan takut kita akan Tuhan. Bukan soal itu. Masuklah ke sana. Tuhan tak pernah ingkar janji.